Salam jumpa kakak-kakak dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema Rut menjadi istri Boas dari Rut pasal 4 ayat 1 sampai 22. Bersama dengan kita sudah hadir ada Pendeta Hendra dan juga ada 3 narasumber, ada Kak Purnawan, ada Kak Devina dan ada Kak Windy yang akan menolong kita untuk menemukan metode-metode yang bagus, yang pas untuk adik-adik kita di setiap kelas. Namun sebelumnya kita mau mendengarkan Pendeta Hendra yang akan menolong kita untuk menemukan pokok-pokok pesan firman Tuhan dari Rut pasal 4 ayat 1 sampai 22. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami menyediakan hati kami untuk bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk mewartakan firman Tuhan kepada adik-adik yang Engkau percayakan bagi kami untuk kami layani. Engkau boleh tolong Pendeta Hendra, Engkau boleh tolong Kak Purnawan, Kak Devina, dan Kak Windy dalam persiapan pada saat ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan Pendeta Hendra. Terima kasih Pendeta Santi, salam semua kakak-kakak dimanapun kakak-kakak berada. Kita akan melanjutkan kisah tentang Rut, dan kali ini kita akan membaca dari Rut pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 22. Yuk kita buka ya Alkitab kita. Rut 4 ayat 1 sampai dengan 22, ini seluruh pasal dari pasal 4 ini ya, dari Rut ya. Mari kita bersama membaca. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka duduklah ia, datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita, Elimelek, hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau beroleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, dan untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikan kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilyon dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi
Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Leah, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirilah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Kakak-kakak yang terkasih, setiap kita pasti pernah mengalami situasi-situasi yang gak mudah, seperti yang juga dialami oleh saudara dalam kisah kita ini, yaitu Naomi. Ini berat banget, ia harus kehilangan suami, kedua anaknya, kehilangan segala sesuatu sehingga ia harus pulang kampung karena di sana ada milik pusakanya. Kalau kita melihat kisah minggu-minggu sebelumnya, ya, di beberapa minggu ketika kita mengawali kisah Rut dan Naomi, maka kisah dalam Rut 1 ayat 1 sampai dengan 22 dalam judul Rut dan Naomi, kita mendapati bahwa Rut mengakhiri kisah episode pertama itu dengan mengatakan bahwa jangan sebut aku lagi Naomi. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Panggil aku Mara, katanya. Karena begitu pahit sekali hidupnya. Dalam hidup kita kadang ada banyak hal-hal yang begitu pahit sehingga kita nampak dalam tanda petik seperti marah sama Tuhan, ya. Tuhan memberikan begitu banyak hal yang pahit ini kepadaku. Dan ketika Naomi mengatakan itu, lalu kisah kita berlanjut dengan ada beberapa episode dalam perjalanan hidupnya Naomi yang nampaknya adalah cara Naomi untuk menemukan jalan keluar dalam pergumulan dalam hidupnya yang pahit itu, ya. Sekilas kita nggak melihat, nampaknya Naomi nggak melibatkan Tuhan dalam rencana-rencananya itu. Tapi coba kita lihat, ya, kakak-kakak. Kita selusuri bagian firman Tuhan ini. Apakah di dalam situasi yang pahit itu Tuhan memang meninggalkan, atau justru Tuhan sedang berperkara memberikan penembusannya, memulihkan Naomi dan juga keluarganya ini, ya. Jadi kalau kita melihat di sana disebutkan dalam ayatnya yang pertama di Rut 2 misalnya, disebutkan bahwa Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, yaitu Boas. Dan Naomi mengatakan kepada Rut bahwa si Boas ini, ya, Boas ini adalah orang yang paling dekat untuk menebusnya, ya, menebus situasi yang berat ini, ya, karena dalam tradisi saat itu keluarga yang paling dekat yang menebus tanah atau menebus keluarga dari yang kehilangan banyak ini, ya. Dan Naomi mengatakan di dalam ayat di pasal 3 ayat 1 disebutkan kepada Rut, ya, anakku, apakah tidak baik jika
aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia. Jadi ini seorang mertua yang sangat memperhatikan menantunya. Dan Ruth sangat beruntung ya mendapatkan Naomi seperti ini. Jadi ada sebuah perencanaan pribadi yang dilakukan Naomi untuk membuat hidupnya jauh lebih baik, terutama untuk Ruth, karena ya secara kasat mata saja ya Ruth yang masih muda begitu, perjalanan masih cukup panjang begitu. Nah dari situ lalu terjadilah perjumpaan Ruth dengan Boas karena dikasih tahu Naomi, mulai dari mengambil jelai, kemudian perjumpaan Ruth dan Boas yang kita bahas pada minggu lalu ya. Dan akhirnya sampai pada titik di mana akhirnya kisah di pasal 3 tentang Ruth dan Boas di tempat pengirikan itu, perjumpaan mereka lalu terjadilah sebuah proses pernikahan Levirat sebenarnya ya. Ini sebuah pernikahan yang sebenarnya cukup umum pada saat itu. Kata Levirat ini dari kata levir, ipar ya. Jadi dalam Ulangan 25 misalnya disebutkan kalau ada seorang perempuan yang sudah menikah lalu suaminya meninggal dan tidak punya anak, maka kerabat terdekatnya harus menebusnya gitu ya. Jadi memang sistemnya pada saat itu untuk menjaga keutuhan keluarga ini supaya nama dari anak laki-laki, nama dari seorang laki-laki tidak lalu menjadi hilang tapi terjaga terus, karena itu berkenaan dengan milik pusaka dan berkenaan dengan sebuah karya Tuhan yang besar yang memberikan umat Israel sebuah tempat, sebuah tanah, sebuah pusaka kepada keluarga-keluarga Israel begitu. Jadi ini penting sekali untuk meneruskan keturunan begitu bagi orang-orang Israel. Jadi kalau ada yang tidak mempunyai anak tapi suami sudah meninggal, maka harus ada proses levirat ini ya, pernikahan. Dan itu terjadi pada Ruth dan Naomi begitu. Ruth dan Boas maksud saya. Ruth dan Boas ya. Jadi ini adalah sebuah pernikahan yang memang direncanakan oleh Naomi untuk membuat semua proses hidupnya jauh lebih baik. Sekilas mungkin nggak ada karya Tuhan di dalamnya. Tapi justru di balik apa-apa yang dilakukan Naomi, apa-apa yang terjadi pada Ruth dan Boas, itu adalah karya-karya Tuhan yang luar biasa. Sehingga akhirnya orang-orang perempuan-perempuan di sekitar Naomi di sana lalu mengatakan ketika akhirnya Ruth melahirkannya, perempuan-perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau. Jadi apa yang terjadi dengan Naomi adalah karya belas kasihannya Tuhan, dan Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya umat Israel ini. Ingat ya, kisah kita berlanjut dengan kelahiran dari Obed, dan Obed adalah anak dari Isai, dan Isai adalah ayah dari Daud. Dan Mesias lahir dari keturunan Daud. Dan itu menjadi sebuah karya besar luar biasa yang Tuhan nyatakan, dan bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang walaupun dalam situasi pahit sepahit Naomi begitu. Kakak-kakak, kita merefleksikan bagian firman Tuhan ini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita rindu supaya kita punya keteguhan, kepercayaan penuh bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan sedang berperkara, Tuhan menebus kita. Ia bisa memakai orang-orang di sekitar kita. Ia memakai Boas untuk menebus Naomi dan juga Ruth. Ia memelihara umatnya dengan cara karya-karya yang nyata bagi orang-orang sekitar. Nah, kita akan menyampaikan pesan itu kepada adik-adik nih. Nah, ini pesan yang tidak mudah untuk kita sampaikan walaupun ceritanya menarik ya. Nah, buat kelas balita kita akan menyampaikan bahwa anak-anak tahu minggu lalu kan kisahnya tentang perjumpaannya Ruth dan Boas, dan itu adalah karya Tuhan. Sekarang juga itu penting untuk ditegaskan kepada anak-anak. Anak-anak mengetahui bahwa Tuhan mempersatukan Ruth dan Boas dalam pernikahan ya. Itu adalah karya Tuhan. Lalu pada kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD, anak-anak yakin bahwa Tuhan berkarya menebus diri mereka. Boas menjadi penebus bagi Ruth dan Naomi. Tuhan nyatakan penebusan setiap anak-anak itu lewat Yesus Kristus. Ya. Dan yang terakhir, di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD, anak-anak yakin bahwa Tuhan dapat memakai mereka dalam karya keselamatannya. Kalau Tuhan memakai Boas, anak-anak juga mungkin dipakai oleh Tuhan.
Kak Santi, itu yang saya bisa sampaikan, dan ini bisa kakak-kakak terus gali secara pribadi maupun juga dalam tuntunan di program Ngulik Alkitab. Silakan Kak Santi. Terima kasih Pendeta Hendra. Kita langsung saja menuju Kak Purnawan yang sudah siap sedia untuk menyajikan metode-metode untuk menyajikan tema ini berdasarkan bacaan Rut pasal 4 ayat 1 sampai 22 untuk adik-adik kelas batita dan balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Pada saat ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Rut menjadi istri Boas dari Rut pasal 4 ayat 1 sampai 22. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Purnawan, warga jemaat GKI Klaten yang menggagas renungan anak Footprints. Mari silakan Kak Purnawan. Hai, salam jumpa dengan saya Purnawan Kristanto. Saya akan menyampaikan persiapan mengajar untuk kelas balita. Tema pengajaran kali ini tentang pernikahan. Untuk itulah saya mengusulkan jika kegiatan sekolah minggu sudah tatap muka, maka kakak-kakak dapat mendekorasi ruangan sekolah minggu agar mirip dengan tempat pesta pernikahan. Misalnya dengan membuat dekorasi pelaminan. Nah, jika kegiatan sekolah minggu masih daring, maka kakak-kakak dapat menggunakan kostum pernikahan. Misalnya untuk kakak guru perempuan dapat mengenakan cadar, lalu untuk GSM yang laki-laki dapat mengenakan dasi kupu-kupu. Lalu untuk cerita Alkitab, kakak-kakak dapat memulai percakapan dengan menunjukkan undangan pernikahan, foto-foto pernikahan, dan bisa juga berupa souvenir. Kemudian diskusikan kepada anak-anak, kira-kira benda seperti itu sering ditemui pada kegiatan apa. Kemudian untuk ceritanya, kakak-kakak dapat memutar cerita animasi yang dapat diunduh dengan mengeklik tautan pada deskripsi. Mari kita lihat video animasinya. Adik-adik, suatu hari Boas sedang duduk di pintu gerbang kota dengan berpakaian rapi sekali. Padahal sehari-harinya Boas berpakaian biasa-biasa saja. Kira-kira apa yang sedang terjadi ya? Oh, ternyata Boas sedang menunggu seseorang. Adik-adik tahu siapa yang Boas tunggu? Wah, rupanya dia sedang menunggu seseorang yang masih saudara dari Naomi. Nah, adik-adik, Boas pun akhirnya bertemu dengan orang yang dia tunggu-tunggu. Orang itu disebut sebagai penebus. Lalu Boas memilih 10 orang tua-tua dan meminta mereka duduk di dekatnya, supaya mereka menjadi saksi antara Boas dengan si penebus ini. Boas menawarkan penebus itu untuk membeli tanah milik ibu Naomi. Tapi sayangnya, si penebus itu menolak karena dia mempunyai tanah miliknya sendiri. Boas berkata kepada 10 orang tua-tua itu,
kalian semua akan menjadi saksiku. Semua milik keluarga Naomi akan aku beli. Rut juga akan menjadi istriku." Lalu 10 orang tua-tua itu mengatakan bahwa mereka akan menjadi saksi dan mendoakan supaya Tuhan memberkati Boas dan Rut. Wah, akhirnya Boas dan Rut menikah. Naomi, ibu mertua Rut, sangat bersuka cita dengan pernikahan Boas dan Rut. Maka diadakanlah pesta pernikahan antara Boas dan Rut. Para perempuan pun menyambut kedua orang pengantin itu. Nah, adik-adik, dalam kisah ini Tuhan bukan saja memelihara kehidupan ibu Naomi dan Rut, tetapi juga mengirimkan seorang penebus, yaitu orang yang bersedia menikahi Rut. Boas dan Rut akhirnya mempunyai anak, namanya Obed. Tuhan jugalah yang mengatur pernikahan ini, karena Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Ketika Tuhan menebus Rut dari kesulitan, maka Tuhan juga sanggup menebus adik-adik dari kesulitan. Bahkan Tuhan Yesus menebus hidup adik-adik, karena adik-adik sangat berharga di mata Tuhan. Mari bersyukur atas Tuhan yang besar. Nah, untuk aktivitasnya saya mengusulkan agar anak-anak membuat prakarya rumah Rut, Boas, dan Obed. Alat yang dibutuhkan adalah pola rumah, gambar gunting, selotip ganda, dan pensil warna. Untuk pola dapat diunduh pada tautan di deskripsi. Kakak dapat mengeprint, lalu difotokopi dan dibagikan kepada anak-anak jika sekolah minggunya sudah tatap muka. Jika sekolah minggunya masih daring, maka kakak-kakak dapat mengirimkan gambar pola itu lewat WA kepada orang tua mereka masing-masing untuk di-print di rumah mereka masing-masing. Lalu bagaimana cara membuatnya? Mari kita lihat video berikut ini. Kakak-kakak, berikut adalah tutorial untuk membuat aktivitas kelas balita. Aktivitas ini untuk menunjang cerita tentang Rut yang menikah dengan Boas dalam Rut 4 ayat 1-22. Untuk mengerjakannya, anak balita sebaiknya didampingi oleh orang dewasa karena harus menggunakan gunting. Mula-mula unduhlah pola gambar, lalu print di atas kertas HVS. Gunting sesuai dengan garis. Lipat kedua daun pintunya, namun jangan direkatkan supaya dapat dibuka. Lipatlah atap ke arah sebaliknya, lalu rekatkan dengan selotip ganda. Ambil gambar Rut, Boas, dan Obed yang sudah digunting di sekelilingnya, rekatkan selotip ganda di baliknya, lalu rekatkan di dalam rumah. Cara memainkannya adalah mengatur rumah ini dalam posisi tertutup. Kalau pintunya dibuka, maka keluarga Rut dan Boas akan terlihat. Nah, demikian usulan kegiatan saya untuk penyelenggaraan kegiatan sekolah minggu. Semoga bermanfaat, selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Purnawan yang sudah menyajikan metode yang menarik bagi adik-adik kita kelas batita dan balita. Kita mau menuju Kak Devina yang sudah menyiapkan diri menyajikan metode untuk adik-adik kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengar-dengar pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program YKB GKI TV bekerja sama dengan Bina Warga. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Devina yang akan menyajikan metode untuk adik-adik kelas kecil dengan tema Rut menjadi istri Boas dari Rut pasal 4 ayat 1 sampai 22. Kak Devina ini calon pendeta GKI dengan basis jemaat GKI Gading Serpong. Mari silakan Kak Devina. Halo kakak-kakak, apa kabar? Semoga kakak-kakak dalam keadaan yang baik, kuat, sehat, dan tetap bersuka cita. Nah, kakak-kakak bertemu kembali di dalam persiapan guru sekolah minggu bersama dengan Bina Warga dan juga YKB GKI. Nah, pada saat ini saya mau sharing bersama-sama, juga kita bisa belajar bersama-sama, begitu ya, bagaimana cara penyampaian cerita sekolah minggu kepada anak-anak di kelas kecil. Nah, tema kita adalah Rut menjadi istri Boas yang diambil dari kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai 22. Nah, kita lihat bersama-sama tujuan khusus untuk anak-anak kelas kecil adalah anak yakin Tuhan dapat memakai mereka dalam karya keselamatannya. Nah, yang bisa kita garis bawahi adalah Tuhan dapat memakai mereka dalam karya keselamatannya. Nah, kalau kita kerucutkan lagi begitu ya, kakak-kakak, kita bisa melihat bagaimana kata kuncinya ini adalah penolong. Jadi anak-anak diajak bersama-sama untuk menjadi penolong satu dengan yang lain untuk bisa dipakai oleh Tuhan di dalam karya keselamatan Tuhan. Jadi yang bisa diulang-ulang, kata kunci yang harus diulang-ulang adalah tentang penolong ya kakak-kakak. Nah, kita masuk ke dalam pembukaannya. Kita lihat bahwa ya, kalau tolong menolong itu kan berarti butuh satu dengan yang lain. Dan latar belakang Tuhan menciptakan manusia juga adalah untuk saling tolong menolong. Manusia itu tidak bisa hidup sendirian saja, melainkan butuh sesamanya untuk saling bertolong-tolongan. Maka pembukaannya bisa kita lihat. Kita tanyakan kepada anak-anak sekolah minggu kita, adik-adik sekolah minggu, siapa saja orang-orang yang ada di sekitar adik-adik sekolah minggu. Jadi kita pembukaannya adalah membuka dengan diskusi dulu. Dengan pertanyaan, coba adik-adik ingat di sekitar adik-adik ada siapa saja sih? Nah, kita tunggu adik-adiknya jawab ada siapa saja. Mungkin adik-adiknya jawab papa mama, mungkin adik-adiknya jawab oma opa, ada mbak, ada kakak adik, ada teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa menyimpulkan begitu ya kepada adik-adik, oh ternyata ada papa mama, ada oma opa, ada kakek nenek, ada om tante, eyang kakung, anti uncle, grandma grandpa, ada adik kakak, sister brother ya. Atau mungkin juga di dalam anak-anaknya ada di dalam keluarga mereka ada binatang peliharaan, ada kucing, ada ikan, ada burung, ada anjing, dan lain sebagainya. Kita bisa menambahkan itu begitu ya, sebagai bagian dari sesama kita. Lalu mungkin di aras yang lebih luas lagi, ada guru-gurunya, ada guru sekolah minggu, ada guru di sekolah, ada guru les, atau ada teman-teman di sekolah, teman-teman di tempat les, ada juga teman-teman di sekolah minggu, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menyimpulkan itu begitu ya kepada adik-adik. Setelah itu, kita bisa mengatakan kepada adik-adik, nah adik-adik, kenapa sih Tuhan menciptakan ada begitu banyak orang yang bersama-sama dengan kita? Karena Tuhan menciptakan kita semua untuk saling tolong-menolong. Nah, setelah itu, kita masuk ke bagian isinya. Nah, di bagian isi kita bisa review singkat tentang cerita minggu lalu ketika Boas menolong Rut dengan memberikan makanan, minuman, dan jelai begitu ya. Nah, ini bisa dijadikan pertanyaan untuk adik-adik sekolah minggu. Adik-adik, kira-kira minggu lalu ceritanya tentang apa? Boas menolong Rut. Nah, apa yang diberikan oleh Boas kepada Rut? Makanan, minuman, dan jelai untuk dibawa pulang. Dan kurang lebih seperti itu ya kakak-kakak. Nah, setelah itu kita masuk ke cerita yang betul-betul inti, yaitu Boas menolong Rut lagi ya di dalam Rut
pasal 4 ini. Apa saja yang ditolong oleh Boas? Yang pertama, tanah Elimelek dibeli oleh Boas. Dan juga yang kedua, Boas menikah dengan Rut. Mereka menjadi keluarga, bagian dari keluarga Allah. Nah, kita bisa mengatakan kepada anak-anak sekolah minggu, Rut mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi karena pertolongan yang Boas berikan kepada Rut dan keluarganya, ya, Rut dan Naomi, begitu ya. Dan ini adalah rencana Tuhan yang sangat indah, karena selain Rut menolong yang ditolong oleh Boas, ya, kemudian ceritanya jauh setelah itu keturunan Boas dan Rut yang akan menjadi penyelamat umat manusia. Cucunya Rut dan Boas adalah kita kenal dengan Raja Daud, ya. Kita bisa ceritakan Raja Daud yang merupakan keturunan Rut dan Boas. Lalu jauh setelah itu, ya, Tuhan Yesus yang menebus dosa kita, adik-adik, begitu ya. Rut dan Boas, Rut ditolong oleh Boas, Tuhan Yesus juga akan menolong kita, begitu ya, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah, setelah itu penutupnya kakak-kakak bisa kemudian memasukkan bahwa Tuhan mau kita untuk menjadi penolong. Bagaimana caranya untuk menjadi penolong? Kita bisa berikan contoh-contoh kepada adik-adik kita. Misalnya, kita menjadi penolong dengan belajar bersama. Kalau ada teman yang tidak bisa, tetapi kita bantu dengan belajar bersama. Tapi kan sekarang online, Kak. Wah, jangan bilang sekarang online jadi susah, karena sekarang kan bisa lewat Zoom, bisa lewat chat WhatsApp, minta tolong papa dan mama untuk menghubungkan dengan teman kita, begitu ya. Atau kita bisa video call. Nah, begitu caranya. Atau kita juga bisa mendoakan teman-teman kita yang kesulitan. Atau ketika kita ingat teman-teman kita bisa mendoakan dia, bisa menelpon dia, untuk kita bisa menjadi penolong. Lalu, kita juga bisa berteman dengan siapa saja. Nah, itu sudah jadi bagian dari penolong, gitu ya, adik-adik. Kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus pun tidak membeda-bedakan kita satu dengan yang lain. Selain itu, di dalam keluarga, misalnya kita membantu orang tua kita untuk mencuci piring atau membantu bersih-bersih, begitu, membantu menjaga adik dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian kita bisa menjadi penolong, kita bisa menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Nah, salah satunya adalah dengan cara saling tolong-menolong. Nah, kira-kira seperti itu kakak-kakak cerita yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik. Semoga membantu kita semua untuk menyampaikan cerita kepada adik-adik di kelas kecil. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Devina untuk metode yang baik yang akan disiapkan juga untuk kakak-kakak bagi adik-adik kita kelas kecil. Dan kita menuju Kak Windy yang sudah menyiapkan metode untuk adik-adik kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Windy yang akan menyajikan metode untuk adik-adik kelas besar dengan tema Rut menjadi istri Boas dari Rut pasal 4 ayat 1 sampai 22. Kak Windy adalah calon pendeta GKI dengan basis jemaat GKI Kafling Polri. Mari silakan Kak Windy. Halo kakak-kakak semua, senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam persiapan guru sekolah minggu. Hari ini kita akan melanjutkan cerita yang sudah dimulai dari 2 minggu sebelumnya, yakni tentang Ruth dan juga tentang Naomi dan juga tentang Boas. Cerita kali ini dengan tema Ruth menjadi istri Boas. Ayat Alkitabnya dari Rut pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Dengan tujuan anak yakin bahwa Tuhan dapat memakai mereka dalam karya keselamatannya. Nah, tujuan ini ditujukan untuk anak-anak di kelas besar dan cerita ini juga disusun dengan metode untuk anak-anak di kelas besar. Sebagai pembuka dari cerita, kita bisa mengajak anak-anak menonton sebuah film. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah film animasi yang nanti akan sama-sama kita lihat. Lalu setelah film itu, kita akan ajak diskusi terkait film. Jadi, fokus cerita, sebenarnya metode yang digunakan dalam cerita kali ini, itu mayoritas adalah tentang diskusi. Jadi bagaimana anak-anak di kelas besar itu sudah bisa menyampaikan pendapat mereka, juga mereka diajak dan dilatih untuk berpendapat. Nah, kita akan membukanya dengan sebuah film. Saya akan share film animasi sederhana ini. Saya mendapatkannya dari YouTube. Kakak-kakak juga bisa mencarinya di YouTube, dan saya juga sudah menyertakan linknya yang mungkin nanti bisa kita download.
Nah, kakak-kakak, kira-kira demikian videonya atau filmnya yang bisa kita ajak anak-anak untuk diskusikan. Nah, mulailah dengan sebuah pertanyaan setelah kita selesai dengan sebuah pertanyaan, apa sih yang kamu dapetin dari film tadi, dari video yang udah sama-sama kita lihat? Nah, ajukan pertanyaan ini dan ajak anak-anak untuk berpendapat. Kalau bisa semua anak sharing akan lebih bagus, tapi kalau tidak semua ya boleh dipilih siapa saja yang bisa sharing. Apa sih yang kamu dapatkan dari cerita ini? Biarkan anak-anak mengungkapkan pendapatnya sebebas-bebasnya dia mengungkapkannya. Nah, lalu kemudian setelah anak-anak mengungkapkannya, kakak-kakak bisa masuk dengan membahas sedikit atau tujuannya adalah untuk meringkas dan untuk mengambil kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak tadi, kita rangkum kembali. Nah, kita ingatkan juga bahwa dari film ini tadi kita melihat bahwa ada anjing kecil ini sebenarnya dia melarang dan juga dia marah kan terhadap ibu burung yang mengambil cacing. Cacing itu sebenarnya adalah umpan milik dari tuannya. Jadi sampai kemudian akhirnya dia melihat ternyata dia ngambil cacing itu buat kasih makan ke anak-anaknya, ke anak-anak burung. Lalu kemudian akhirnya anjing kecil ini berubah pikiran. Justru dia malah memberikan cacing atau umpan makanan dari umpan milik tuannya itu kepada ibu burung itu. Jadi sampai akhirnya ibu burung itu bisa kasih makan anak-anaknya. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh ibu burung? Ibu burung itu ternyata ngambilin ikan buat si anjing kecil itu dan juga buat tuannya. Karena kan tadi umpannya kan udah dikasih ya. Jadi terus nggak bisa lagi mereka buat mancing. Akhirnya burung ini memberikan ikan. Nah, kakak-kakak kita bisa masuk ke dalam sebuah pemaknaan bahwa Tuhan itu memakai. Dalam cerita ini kita melihat bahwa Tuhan memakai anjing kecil ini untuk memberikan makanan sehingga ibu burung dan juga anak-anaknya itu dapat makan. Lalu Tuhan juga memakai ibu burung itu untuk memberikan ikan kepada anjing kecil dan juga tuannya. Sehingga mereka bisa lekas pulang dan anak anjing itu nggak kena marah karena kan udah kasih umpannya semua ke burung itu. Nah, kakak-kakak dengan memaknai bahwa Tuhan memakai, kita bisa masuk ke dalam cerita kita tentang Boas dan juga tentang Ruth. Nah, bukankah hal yang sama juga terjadi pada Ruth dan Naomi? Coba kita ingat dari mana Ruth mendapatkan makanan dan diperbolehkan untuk mengambil jelai. Dari mana coba? Kita akan mengajak anak-anak untuk mengingat cerita minggu lalu. Ruth mendapatkan jelai sehingga mereka bisa makan, dengan juga Naomi bisa makan, itu dari ladangnya Boas. Dari ladangnya Boas loh. Dan Boas juga bersikap baik kepada Ruth. Dia memperbolehkan Ruth untuk mengambil jelai di ladangnya. Dia memberikan Ruth minum, juga mengajak Ruth makan, sehingga Ruth bisa pulang membawa jelai yang banyak. Nah, adik-adik, bukankah Tuhan itu memakai Boas untuk menolong Ruth dan juga menolong Naomi? Sehingga Ruth dan Naomi tidak lagi tinggal dalam kesedihan, tidak lagi tinggal dalam kesulitan, dia tidak lagi mengalami kesusahan untuk makan, mereka bisa makan, Ruth bisa memungut jelai dengan bebas. Tuhan itu memakai Boas. Tidak hanya itu, bahkan Boas dipakai Tuhan untuk menebus ladang milik Naomi. Dan akhirnya Boas juga menikah dengan Ruth.
Jadi Tuhan memakai Boas untuk menebus ladang milik Naomi, dan juga Tuhan memakai Boas sehingga Boas bisa menikah dengan Ruth, dan setelah menikah dengan Ruth, Boas dan juga Ruth memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai Boas untuk menolong Ruth dan juga menolong Naomi. Dan melalui pernikahan mereka, pernikahan Boas dan juga Ruth, lahir seorang anak laki-laki. Tadi siapa namanya? Namanya adalah Obed. Nah, adik-adik tahukah bahwa Obed ini nanti akan menjadi kakek dari seorang raja Israel yang terkenal, yakni Raja Daud. Dan dari keturunan Daudlah akan lahir raja di atas segala raja, yakni Yesus. Jadi Tuhan memakai Ruth dan juga Tuhan memakai Boas secara luar biasa loh. Nah, sekarang kita ajak adik-adik lagi untuk diskusi nih kakak-kakak. Apakah kita juga bisa dipakai oleh Tuhan? Apakah kita ini yang masih kecil, yang masih sekolah ini juga bisa dipakai oleh Tuhan? Nah, coba kita ajak anak-anak untuk berdiskusi dan untuk menyampaikan pendapat mereka. Menurut mereka apa sih? Apakah kita bisa atau tidak? Nah, setelah itu kita bisa menyimpulkan dari diskusi itu bahwa sebenarnya kita semua ini, baik laki-laki, baik perempuan, maupun kita masih kecil sekalipun, masih sekolah sekalipun, kita ini bisa dipakai oleh Tuhan. Contohnya adalah kita bisa dipakai Tuhan untuk mendoakan orang lain. Misalnya ketika ada teman kita yang sedang sakit, kita bisa mendoakan mereka. Kita juga bisa mendoakan papa mama, mendoakan pekerjaan papa mama supaya lancar. Lalu kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong teman-teman kita yang kesulitan. Misalnya dia nggak bawa bekal, dia lupa, atau dia sedang lapar, sedang haus. Kita bisa membantu mereka dengan memberikan apa yang kita punya. Lalu misalnya kita juga bisa bantu teman kita ngerjain PR bareng misalnya. Teman kita kesulitan nih dalam matematika, terus kita pinter matematika, maka kita bisa belajar bareng. Atau misalnya kita pinter olahraga, kita bisa ajak teman kita untuk olahraga bareng. Nah, atau kita juga bisa menolong orang tua atau juga opa oma yang ada di rumah. Misalnya opa oma nih sering banget nih lupa taruh kacamata di mana, lupa taruh minyaknya di mana. Nah, adik-adik bisa bantu opa oma buat cari barang-barang itu. Atau kita juga bisa bantu kerjaan papa mama untuk pekerjaan rumah, sapu, atau pel, atau beres-beres di rumah, hal-hal sederhana. Nah, ternyata setiap kita ini bisa dipakai Tuhan, mau yang perempuan, maupun yang laki-laki, mau yang masih kecil, maupun yang sangat kecil, maupun juga yang sudah dewasa, kita semua bisa dipakai Tuhan. Dan Tuhan mau memakai kita. Seperti Tuhan memakai Boas, dan juga akhirnya Tuhan memakai Ruth, Tuhan juga mau memakai kita loh untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kakak-kakak kira-kira ceritanya ditutup sampai di sini. Lalu sebagai tugas supaya anak-anak ingat selalu akan hal ini, kita bisa mengajak anak-anak untuk membuat jurnal. Selama 1 minggu ini mereka diajak untuk membuat catatan. Catatannya apa? Terkait hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan atau yang sudah kita lakukan dalam hal misalnya kita menolong orang lain, memperhatikan orang lain, memperhatikan mama, papa, opa, oma, atau teman. Nah, sebenarnya hal ini, pembuatan jurnal ini kita lakukan bersama sebagai sebuah cara untuk anak menyadari bahwa Tuhan itu memakai kita loh setiap saat. Dalam keadaan apapun, di hari apapun, di jam berapapun, Tuhan itu mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menolong orang yang kesusahan, untuk menolong orang-orang yang memerlukan bantuan. Tuhan mau memakai kita. Nah, kira-kira demikian kakak-kakak yang bisa disampaikan dan juga bisa menjadi
panduan untuk sama-sama kita bisa ajarkan ke anak-anak di kelas besar. Nah, kakak-kakak bisa mengembangkannya atau memodifikasinya lagi sesuai dengan kelasnya kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Kak Windy untuk ide-ide yang menarik bagi adik-adik kelas besar. Kita mau mengakhiri persiapan guru sekolah minggu pada episode kali ini. Kakak-kakak bisa memperhatikan, mendengarkan program tayangan Ngulik Alkitab. Kalau kakak-kakak memang ingin ya mendalami Rut pasal 4 ayat 1 sampai 22, kakak-kakak juga bisa melengkapi metode pengajaran untuk adik-adik kita dengan menyaksikan program Geku-Giku dan juga menyaksikan lagu-lagu anak sekolah minggu. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai persiapan kami bersama. Engkau menolong setiap kakak-kakak yang Engkau percaya untuk melayani anak-anak sehingga mereka boleh semakin mengenal akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan melalui firman yang boleh diwartakan. Engkau boleh memberkati anak-anak-Mu terkasih, Pendeta Hendra, Kak Purnawan, Kak Devina, dan Kak Windy yang Kau percaya juga melayani anak-anak-Mu di tempat mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Terima kasih Pendeta Hendra dan kakak-kakak yang lain. Terima kasih kakak-kakak. Sampai jumpa pada program persiapan guru sekolah minggu di episode yang mendatang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.